Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, berdasarkan rangkaian pekerjaan penelitian yang kami lakukan, penelitian ini berasal dari penelitian NPB dari Universitas Negeri Padang tahun 2021. Jenis penelitian kami yang akan kami sampaikan ini adalah DPT, Pendidikan Dasar Perguruan Tinggi. Kami ingin sampaikan ini sebagai rangkaian laporan perjalanan proses kegiatan penelitian dan tahapan penelitian. Oleh karena itu kami sudah sampai ke tahap melaporkan dan merekam kondisi ini agar 2M sebagai penanggung jawab penelitian ini dapat mempelajari dan melihat perkembangan pekerjaan kami sesuai dengan tahap-tahap yang diberikan dan sesuai dengan schedule waktu yang diberikan. Baik, kami akan sampaikan judul penelitian kami adalah pengembangan modul pelatihan persepsi, bunyi dan irama berbasis Android sebagai upaya peningkatan komunikasi anak tunarungu. Penelitian ini kami lakukan berdua, pertama dari Dr. Damri MPD dan anggota Dr. John Effendi MPD. Berikutnya kami ingin menyampaikan juga berbagai bentuk yang harus kami sampaikan, antara lain di ringkasan daripada penelitian ini, bahwa anak tunarungu yang memiliki hambatan dalam perkembangan komunikasi dan bahasanya sehingga mempengaruhi kemampuan kognitif, namun perspektif kultural dan dui bahasa dapat menjadi dampak positif untuk perkembangan psikososial dan kognitif anak tunarungu, karena memberikan kemampuan yang lebih besar untuk komunikasi secara alami hingga mampu mengembangkan citra diri dan harga dirinya. Berdasarkan hal tersebut, perlu adanya suatu modul yang dapat menolong mereka, yang dapat membantu anak mengembangkan kemampuan komunikasinya sehingga sesuai dengan tahap perkembangan komunikasi. Berikut kami sampaikan tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dalam teknologi pendidikan. Yang kedua adalah memberikan solusi bagi masalah-masalah untuk berkomunikasi anak tunarungu. Kemudian meningkatkan kemampuan guru di dalam memberikan pelatihan persepsi bunyi dan irama kepada anak berkebutuhan khusus. Berikut hasil yang akan kami dapatkan nanti dari penelitian kami ini adalah kami akan berusaha menciptakan sebuah aplikasi berbentuk modul penelitian persepsi bunyi dan irama yang dapat membantu guru di dalam memberikan pelatihan kepada anak-anak tunarungu. Kemudian kami masuk ke tahap penelitian. Kami memiliki beberapa tahap. Yang pertama adalah tahap prototipe atau tahap pengembang produk. Tahap ini dilakukan setelah tahap analisis awal atau analisis pendahuluan kegiatan adalah membuat rancangan atau desain produk. Antara lain, merancang produk. Tahap ini adalah merancang sebuah produk atau prototipe. Produk dirancang berdasarkan dari hasil analisa awal. Kemudian kami bagi kegiatannya. Pertama, produk awal yang dikenal dengan prototipe 1. Kegiatan berikutnya adalah merancang produk yang dikembangkan yang disebut dengan produk awal. Setelah itu setelah produk dirancang, maka kami lanjut dengan evaluasi sendiri atau self evaluation. Yang kedua, prototip revisi. Kami melakukan revisi produk. Pada tahap ini kami melakukan revisi atau penyempurnaan secara berulang dan sistematis pada produk berdasarkan hasil evaluasi dari validator.
atau review aspek review oleh ahli. Perbaikan dilakukan seperti pada hasil, perbaikan dilakukan seperti pada hasil evaluasi dari validator atau review aspek. Perbaikan dilakukan seperti pada hasil evaluasi terhadap konten, baik konten, desain atau perancangan, konstruk, maupun kualitas yang sesuai saran validator dan kebutuhan prototipe yang dikembangkan. Sayang sekarang karena proses ini sedang berjalan, validator kita belum semuanya bisa memberikan masukan, sedang kami tunggu karena kesibukan masing-masing. Kemudian prototipe yang kedua, yang C. Yang kedua, berdasarkan hasil revisi pada produk awal, langkah berikutnya dilanjutkan kepada pengembang prototipe 2. Prototipe 2 ini kami lakukan adalah antara lain mengevaluasi prototipe 2. Dilakukan pada prototipe sebentar. Pada prototipe yang dilanjutkan dengan pengembangan pada prototipe 2 ini juga dilakukan evaluasi. Evaluasi prototipe 2 ini dilakukan pada orang seperti dilakukan pada pengguna secara individu atau setara dengan penggunaannya. Penelitian ini dan pada praktisi. Evaluasi ini dilakukan dengan memberikan lembar angket atau wawancara langsung. Selanjutnya kami melakukan evaluasi pada kelompok kecil, small group evaluation. Cara yang kami lakukan pada tahap ini adalah mengimplementasikan produk pada kelompok kecil untuk melihat praktisan produk, ditinjau dari kemudahan dalam penggunaan, mudah dipahami dan dapat mendukung proses pembelajaran. Praktisan dari produk berdasarkan tanggapan praktisi atau observer melalui pengisian lembar observasi dan wawancara. Selanjutnya kami lakukan revisi kembali pada produk-produk tipe 2 ini. Hasil dari revisi produk tipe 2 ini kami sebut dengan prototipe 3. Berikut yang C-nya prototipe 3 ini dan fokus diskusi kelompok. Nah, ini mengarah kepada FGD. Kami melakukan fokus group discussion untuk mendapatkan hasil yang bagus, maka kami melakukan FPG. FGD. Prototipe 3 ini kami kembangkan berdasarkan hasil revisi dan penyempurnaan daripada prototipe 2. Tahap berikutnya kami lakukan kegiatan diskusi kelompok agar terarah dan fokus, seperti fokus group discussion atau FGD tadi. Berikut yang D-nya kami lakukan produk akhir atau prototipe final. Kami akan dapatkan nanti prototipe final setelah direvisi berdasarkan hasil tahap evaluasi dan hasil dari tahap FGD, maka diperoleh produk akhir prototipe final. Langkah selanjutnya adalah melakukan uji efektivitas dari produk. Kemudian kami punya target, rencana target capaian yang akan kami lakukan di sini dan akan kami upayakan adalah terdapatnya luaran dari penelitian kami ini. Luarannya tentu wajib. Nah, ini adalah sebuah tuntutan dari LP2M. Kami akan berusaha nanti mengembangkan ini, mengupayakan menjadikan hasil penelitian ini menjadi artikel yang akan kami masukkan ke jurnal internasional yang terindeks pada database bervariasi, Journal of Engineering Science of Technology atau JESTEC D3. Kemudian setelah ini kami sampaikan ke jurnal nanti, kami upload ke jurnal, mudah-mudahan ini bisa diterima, maka luaran tambahan yang akan kami
lakukan nanti produk tambahannya adalah kami akan berupaya membuat bahan ajar. Bahan ajar adalah bahan yang akan digunakan untuk guru nanti. Ya, tentu saja bahan ajar dari buku ajar yang ber-ISBN, terutama yang akan digunakan untuk mahasiswa S1 nanti. Agar mereka khususnya pendidikan LB pendidikan khusus akan bisa memanfaatkan nanti bahan ajar ini. Berikutnya kami akan lakukan rencana kegiatan berikutnya. Berdasarkan hasil yang sudah dicapai dari pelaksanaan penelitian, sampai laporan kemajuan ini kami buat, maka tahapan selanjutnya adalah membuat laporan akhir, serta laporan penggunaan dana sesuai dengan kontrak yang telah kami buat. Kemudian membuat draft artikel yang akan disubmit ke jurnal internasional yang kita rencanakan tadi. Selain itu juga kami membuat rancangan atau menyiapkan draft bahan buku ajar tentang pengembangan komunikasi persepsi bunyi dan irama atau KBI ini. Berikutnya di sini kami akan jelaskan satu persatu sistem kerjanya akan disampaikan nanti. Pertama, dimulai dari kami akan tampilkan nanti daftar menu. Daftar menu ini tersedia nanti pengucapan fonem, pengucapan kata, bunyi, bahasa, kemudian suara, dan diagram dari pencapaiannya. Kemudian angka berikutnya, ada kolom yang berikutnya sudah kami tayangkan ini dalam mendeteksi bunyi lembaran. Ya, kemudian kolom berikutnya pengucapan vokal depan. Di sini ada kalau misalnya diucapkan alisnya air, dia tinggal ketik saja. Dia tinggal saja ya atau tidak, akan keluar nanti bunyi. Berikut kami akan juga lihatkan nanti untuk data ini agar dapat lebih jelas, kami lihatkan hasil diagram pencapaiannya. Antara lain baru kami tahap pencapaiannya hasil penelitian ini baru tahap 30%. Dan sampai kepada 70%, 74% gitu. Kemudian kami melakukan suara. Suara ini kami dapat ini ada 30 desimal. Terima kasih. Mudah-mudahan ini dapat mudah-mudahan ini dapat diterima sebagai laporan perkembangan kegiatan penelitian kami. Dalam perjalanan dan waktu yang tersisa, kami akan lengkapi ini. Berikutnya setelah nanti reviewer dan tim nanti yang akan menilai penelitian ini, setelah saran-sarannya masuk nanti, kami akan revisi lebih lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.